Suara Yin Chang jatuh, dan dia sudah bergegas menuju Jiang Ze. Gas hitam terjerat di tangannya, seperti gas kematian yang merusak dunia, membawa kekuatan perubahan warna, mengenai yang terakhir secara langsung. Jiang Ze dikenal sebagai harimau muda keluarga Jiang. Tentu saja dia sombong dan arogan, dan sekarang dia disebut Yin Chang sebagai ikan sampah. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Menatap tajam ke arah Yin Chang, Jiang Ze his mata secara bertahap menjadi sangat dingin. Tertawa, Yin Chang tiba-tiba bergerak, dan udara yang menyapu telapak tangannya melonjak, seolah-olah terkikis oleh Yin Qi, dan bergejolak dengan keras. Jiang Ze berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya dengan kecepatan yang mempesona. Kaisar Yuan Qi yang agung bergerak dari 10 jari, dan dengan liar muncul. Dalam sekejap, udara di sekitar Jiang Ze penuh dengan cahaya listrik. Di antara batu-batu api, samar-samar tanda terbentuk di udara. Segel naga, sebagai langkah menyerang dalam teknik rahasia keluarga Jiang. Meskipun itu bukan kartu truf yang dikuasai Jiang Ze, tetapi dengan kekuatannya, itu juga mengguncang kuartet, dan udara antara langit dan bumi bergetar bersamanya, seolah-olah sedang tertarik, itu menyatu dalam tanda samar di depan Jiang Ze. Begitu tanda itu keluar, mata Jiang Ze tajam, menatap Yin Chang, yang dekat, dengan senyum ganas di sudut mulutnya. Dia menggerakkan jari-jarinya dengan ringan, dan tanda seukuran telapak tangan bergegas pergi, diam-diam, menyebabkan udara di sekitarnya berfluktuasi. Ketika pertempuran antara Yin Chang dan Jiang Ze hendak pecah, Zhao Suo juga berteriak keras, jari-jari kakinya menyentuh tanah, dan Dapeng menyapu ke arah Xiao Yan seperti melebarkan sayapnya. Sebuah bayangan melintas di tangannya, dan sebuah perak panjang tongkat tentang tinggi seseorang muncul, di tangannya. Dia mengecam Xiao Yan. Zhao Suo masih memiliki ingatan baru tentang kekuatan Xiao Yan. Di paviliun obat tadi malam, kekuatan jiwa orang ini sebenarnya bisa menyaingi pendahulunya Zhao Qingshan. Memikirkan hal ini, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Dia menggunakan teknik prajurit roh. Langit hancur, wajah tampan Zhao Suo penuh dengan kengerian, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Dengan gelombang gila energi kaisar asli di tubuhnya, tangan yang memegang prajurit roh juga menjadi jernih, dan tongkat panjang itu berguling-guling dengan perak, kanan mengaum ke bawah pada Xiao Yan. Hati Xiao Yan membeku, kekuatan orang ini telah sangat meningkat dibandingkan sebelumnya. Dengan pukulan tirani seperti itu, bahkan seorang kaisar pun tidak bisa lepas dari kematian. Hei, teknik tongkat huntian, anak ini Zhao Suo benar-benar menguasai beberapa esensi. Di atas panggung, Zhao Qingshan melihat Zhao Suo mencoba teknik prajurit roh, dan mengangguk puas. Metode tongkat huntian diciptakan oleh leluhur keluarga Zhao. Hanya sedikit orang yang telah menguasainya secara menyeluruh selama ratusan tahun. Sedikit, saya tidak berharap Zhao Suo memberinya kejutan, metode tongkat yang kacau ini, tetapi juga cara yang baik untuk bermain. Kekuatan yang dibawa pada tongkat panjang perak itu juga membuat hati Xiao Yan bergerak, dan dia membuat keputusan yang menentukan. Dia membalikkan tangan kanannya ke telapak tangan dan menghadap tongkat panjang yang melambai. Di tengah jalan, api menyapu tangannya, dan merah raksasa penggaris emas muncul di tangannya. Bersenandung, tongkat panjang perak dan penggaris emas merah raksasa hancur bersama dengan keras, dan suara logam yang memekakkan telinga meletus. Kekuatan besar menyebabkan udara di sekitarnya meledak, dan tangan kanan Xiao Yan, yang memegang penguasa Changyan, tiba-tiba bergetar, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Sungguh kekuatan yang kuat. Dia diam-diam berseru dalam hati, dan ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius. Kekuatan tongkat ini jauh lebih besar daripada kekuatan tinju yang Yin Chang serang sebelumnya. Cukup untuk melukai dirimu sendiri. Zhao Suo, yang juga terkena kekuatan menakutkan, melirik kembali ke Xiao Yan, yang hampir baik-baik saja. Seluruh hatinya tiba-tiba jatuh ke dalam gua es. Ledakan. Selama pertempuran sengit antara Xiao Yan dan Zhao Suo, segel naga campuran Jiang Ze juga meraung, terjalin dengan telapak tangan Yin Chang, dan cahaya misterius pada segel naga campuran berkembang, cahaya, dan hembusan cahaya membuat alis Yin Chang berkerut. Segel naga ini adalah keterampilan rahasia keluarga Jiang saya. Bahkan orang kuat di puncak kaisar akan terluka parah. Saya akan lihat bagaimana Anda bersembunyi. Yin Chang mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memberi Jiang Ze pandangan main-main. Tangannya, yang dibungkus oleh cahaya misterius dari segel naga, tiba-tiba bergetar. Sumber Kaisar Qi yang tak ada habisnya di tubuhnya mengalir ke tangannya, dan aura roh Yin yang agung merasuki tubuhnya. Ketika dia keluar, dia melahap segel naga di tangannya dalam sekejap.
Aku akan membiarkanmu melihat baik-baik trik kecil mengukir serangga, semangat Yin Agung dari Suanyin Menku. Yin Chang mencibir, matanya langsung menjadi sangat gelap, dan permukaan tubuhnya tiba-tiba muncul paku padat, paku menembus jubah abu-abu, ujungnya sudah kental dengan gas hitam gelap. Helai gas hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata, telah berkumpul bersama untuk membentuk cahaya hitam yang tak terlukiskan. Yin Sa, dengan teriakan marah, cahaya hitam bergetar sedikit, dan bergegas menuju Jiang Ze. Dimanapun cahaya hitam lewat, ruang bergetar karenanya. Menyadari momentum sengit yang terkandung dalam cahaya hitam, ekspresi Jiang Ze tiba-tiba berubah. Setelah kilatan ketakutan di matanya, 10 jarinya bergerak liar, dan dia mengendalikan segel naga untuk melawan cahaya hitam. Wah, kedua fase bertabrakan, dan tidak ada pemboman yang diharapkan semua orang. Di udara, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, juga terjerat satu sama lain. Setelah kebuntuan sesaat, segel naga sepenuhnya ditelan oleh sinar cahaya hitam dan benar-benar hilang. Sehat, pada saat segel naga menghilang, kulit Jiang Ze segera menjadi pucat, menahan keinginan untuk memuntahkan seteguk darah. Tatapan Jiang Ze ke arah Yin Chang penuh dengan keterkejutan. Keduanya sama-sama kuat sebagai kaisar, jadi bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar? Mereka sama sekali tidak berada di level manapun. Keterampilan rahasia keluarga yang mereka banggakan tidak memiliki perlawanan terhadap seni spiritual besar Yin dari Sekte Suanyin. Setelah cahaya hitam melahap segel naga, cahayanya sendiri dengan cepat meredup. Yin Chang memberikan tatapan dingin, mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dalam kehampaan, namun ada sidik jari seukuran kuku. Teknik rahasia keluarga Jiang benar-benar sedikit ambang pintu, tetapi Yin Yin telah menghabiskan begitu banyak. Pikiran melintas, dan matanya yang acuh tak acuh menatap Jiang Ze. Meskipun yang terakhir kuat, jelas bahwa semangat juangnya sedikit terguncang. Oke, Jiang Ze, turun. Sesaat sebelum Yin Chang hendak bergerak, sebuah suara yang kuat tiba-tiba terdengar dari tribun. Semua orang melihat bahwa itu adalah patriark keluarga Jiang yang agung. Yang terakhir memandang Jiang Ze dengan ekspresi tenang dan wajah tegas. Ada sentuhan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Tetapi meskipun demikian, dia bisa melihat sekilas bahwa suasana hati Jiang Ze sudah buruk, dan untuk melanjutkan, itu hanya dukungan yang kuat. Melihat ayahnya mengangguk, wajah Jiang Ze berubah lebih pucat. Kesombongan aslinya sudah lama hilang. Dia melirik Yin Chang dengan ekspresi rumit, dan Xiao Yan, yang hampir sepenuhnya melecehkan Zhao Suo tidak jauh, dan menghela nafas tak berdaya. As jenius, pukulan hari ini benar-benar terlalu berat. Ketika Jiang Ze pergi, semua orang di tribun memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Nama harimau muda keluarga Jiang bergema di sebagian besar pegunungan Star Intercept, dan kekuatan yang pertama jelas bagi semua orang. Tanpa diduga, di tangan dari Yin Chang, hanya satu putaran yang kalah. Seberapa kuat Yin Chang ini? Di kejauhan, Periyu memandang Jiang Ze yang berjalan dari panggung selangkah demi selangkah, matanya mengembara, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan anak-anak keluarga Jiang telah dikalahkan. Tuan Xiao sekarang dalam bahaya. Di samping, wajah cantik Yuner pucat dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan keluarga Jiang tidak buruk, setidaknya itu memaksa Yin Chang untuk menggunakan seni spiritual besar Yin. Periyu menatap Xiao Yan dan berkata ringan, seni spiritual Yin Agung itu tidak sederhana. Ini adalah bagian dari gulungan Yin yang dari teknik budidaya tingkat suci. Secara alami sangat kuat dan menakutkan. Itu dapat digunakan oleh Yin Chang, yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya, harimau muda keluarga Jiang. Latihan peringkat suci. Mendengar ini, bibir merah Yuner terbuka lebar, dan wajahnya yang cantik penuh dengan ketidakpercayaan. Periyu tidak menjawabnya. Saat ini yang pertama sudah menatap Xiao Yan. Setelah menonton sebentar, senyum diam-diam membuat sudut mulutnya melengkung halus. Tanpa menunjukkan teknik rahasia misterius itu, hanya dengan senjata di tangannya dan kekuatannya sendiri, dia dapat sepenuhnya menyalahgunakan Zhao Suo yang menggunakan teknik rahasia keluarga. Kekuatan ini cukup untuk menyaingi Yin Chang. Ledakan. Ditinju di dada oleh Xiao Yan, Zhao Suo tiba-tiba merasakan ledakan ki dan darah di tubuhnya. Dadanya menjadi sesak, dan dia batuk dengan keras. Xiao Yan menggosok pergelangan tangan yang memegang penggaris Changyan. Ada rasa sakit yang tumpul di sana. Keterampilan tongkat Zhao Suo sangat ganas dan agung. Sakit. Terkunci. Seseorang berbalik dan melompat dari tanah. Rasa sakit dari dadanya membuat Zhao Suo mengambil napas dingin, kakinya gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya,
Dia didukung oleh tongkat harimau perak di tangannya, jadi dia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Menatap Xiao Yan dengan mata merah, Zhao Suo gemetar seluruh. Dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, pukulan di hatinya bahkan lebih parah. Dia juga seorang jenius. Di antara generasi muda di kota Wanling, meskipun dia bukan orang yang keluar di atas tetapi tidak ada satupun dari generasinya yang bisa mengalahkannya dengan mudah, dan sekarang, beberapa pukulan Xiao Yan hampir menghancurkan kepercayaan dirinya. Ketika kulit Zhao Suo berubah, dia tiba-tiba mendengar kepala keluarga Jiang berdiri dan berbicara. Dan kemudian di wajah jelek Zhao Suo, Jiang Ze berjalan menuruni panggung dengan susah payah. Xiao Yan juga melirik Yin Chang dengan heran. Kekuatan orang ini sangat menakutkan, dan dia langsung memaksa lawannya jatuh. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum dan menatap Zhao Suo yang tidak jauh, karena dia adalah lawan. Maka Anda tidak bisa dikalahkan. Lawan Yin Chang akan mengambil inisiatif untuk mundur. Jika lawan Anda tidak secara sukarela mengakui kekalahan, permainan ini tampaknya akan kalah. Ketika dia melihat Xiao Yan menatapnya dengan main-main, hati Zhao Suo tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menatap Xiao Yan dengan wajah memerah, matanya hampir menyemburkan api. Memanggil, tongkat harimau perak di tangannya menebas di udara. Zhao Suo berdiri dengan wajah muram, matanya tertuju pada Xiao Yan, dan dia berharap dia bisa memotong yang terakhir di tengah. Tatapan seperti itu membuat wajah Zhao Suo terbakar panas. Saya telah melihat penghinaan seperti itu. Melihat Zhao Suo menatapnya dengan wajah buruk, Xiao Yan terkekeh. Tapi dia tidak berani gegabah, kekuatan orang ini juga cukup menakutkan, dan dia mungkin terluka jika dia tidak hati-hati. Api kaisar di dalam tubuh perlahan mengembun dengan energi kaisar sumber yang melonjak, dan berkumpul menjadi teratai api seukuran telapak tangan di tangan. Ledakan, Zhao Suo telah berubah menjadi kemarahan saat ini. Dan sumber energi kaisar di tubuhnya tidak pelit, bergegas keluar dengan panik, membuat seluruh tubuh bersinar, dan setiap pori memancarkan cahaya, seperti dewa, memegang tongkat harimau perak, bergegas menuju Xiao api dan angin melolong, seolah-olah langit dan bumi akan hancur. Keterampilan rahasia keluarga Zhao, tubuh emas. Anak ini benar-benar berhasil berkultivasi. Zhao Qingshan, yang wajahnya juga jelek, terkejut ketika dia melihat pergolakan tiba-tiba Zhao Suo. Kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Tubuh emas adalah salah satu trik paling kuat dalam keterampilan rahasia keluarga Zhao. Kekuatan batu retak kali ini, Xiao Yan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Ketika seluruh tubuh Zhao Suo penuh dengan cahaya, Yin Chang juga kembali ke akal sehatnya dan menatap yang pertama dengan sedikit heran. Aura yang mendominasi ini benar-benar membuat hatinya sedikit bergetar. Xiao Yan, yang pertama menanggung beban terberat, tiba-tiba membeku, pikirannya berubah, dan dia mendengus ringan. Keterampilan rahasia Kaisar Yan sudah dikerahkan, dan api merah emas yang menutupi tubuhnya sedikit bergetar, dan itu meledak benar-benar membungkus Xiao Yan, seperti orang yang terbakar. Penguasa Changyan di tangannya melambai seperti harimau, dan Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Saat tongkat harimau perak Zhao Suo jatuh, Xiao Yan tiba-tiba menebas secara horizontal, dan penggaris lebar dengan kuat memblokir harimau perak yang mengaum. Dampaknya kekuatan yang ditransmisikan oleh tongkat menyebabkan lengan Xiao Yan sedikit gemetar, dan kemudian energi gelap menghilang dalam gelombang Kaisar Yan. Melihat tongkat harimau perak diblokir oleh penguasa Changyan Xiao Yan, ekspresi Zhao Suo tidak berubah, seluruh orang tampak bersinar, dan dia dalam keadaan bercahaya. Pemboman turun, dan dalam sekejap, sinar cahaya yang luar biasa, menyebabkan ruang untuk bersenandung. Alis Xiao Yan dingin, tubuhnya bergelombang dengan kaisar asal Qi. Dia juga memegang penggaris dengan satu tangan, dan nyala api bergulung di atas tinjunya. Cahaya merah emas tidak kalah dengan Zhao Suo. Bersenandung, keduanya bertabrakan, dan momentum besar tersapu seperti gelombang, mengubah segalanya menjadi debu dalam sekejap. Beberapa kontestan tidak bisa menghindar dan terpengaruh, dan segera memuntahkan darah dan terbang seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras, dan jatuh ke tanah dengan wajah jelek. Wajah Yin Chang berat, jubah abu-abu di tubuhnya telah ditusuk oleh seni spiritual Gritin, dan itu tergantung di tubuhnya seperti kain. Dia melambaikan telapak tangan kanannya untuk menyeka debu yang mendekat di depannya, dan mata Yin Chang tertuju padanya. Dalam debu, wajahnya serius dan dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Xiao Yan dan Zhao Suo berada di jalan buntu saat ini. Orang ini jelas tidak mudah. Di tribun, Yin Jiuxuan juga memiliki ekspresi muram di wajahnya.
Dia melihat Xiao Yan dan tubuh emas keluarga Zhao dalam debu. Dia juga pernah mendengarnya, dan itu tidak kurang dari beberapa teknik rahasia mereka yang mendalam. Seni spiritual Yin Agung dari Sekte Suanyin. Meskipun Zhao Suo hanyalah roh kaisar puncak, tubuh emas yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya sebenarnya diblokir oleh pemuda yang dikatakan Peri Giok. Dan yang terakhir hanya 5 arah, semangat kaisar. Kekuatan 5 roh kaisar Dao, kontestan lain di atas panggung tidak setinggi dia. Tapi orang ini menang dengan mudah. Klik, Zhao Qingshan mencubit pagar besi di sebelahnya, dan kulitnya benar-benar biru saat ini. Dalam debu, Xiao Yan berdiri kokoh seperti gunung Tai, menghadapi teknik rahasia paling tirani Zhao Suo. Bocah yang mati ini tidak boleh disimpan. Wajah Zhao Qingshan muram, dan dia mulai menyesal bahwa dia tidak secara langsung menyingkirkan pemuda ini ketika dia berada di hutan beberapa tahun yang lalu, bahkan membuat dirinya sendiri ketakutan. Ledakan, debu menghilang, sesosok terbang keluar, wajahnya yang tampan sangat pucat saat ini. Darah mengalir dari tinjunya, darah menyembur dari mulutnya. Tongkat harimau perak di tangannya tidak dapat digenggam dengan erat, dan mendarat dengan abang di atas panggung, lubang sedalam 1 inci dihancurkan. Mata Zhao Qingshan hampir pecah, dan ketika sosoknya melintas, dia naik ke panggung, membantu Zhao Suo, yang sedang koma, dan buru-buru memasukkan pil obat ke dalam mulut yang terakhir. Melihat bekas luka di tubuh Zhao Suo, bagian belakang telapak tangannya hampir terbuka, mata seperti serigala Zhao Qingshan menatap Xiao Yan, bersemangat untuk memilih seseorang untuk dimakan. Cederanya semua disebabkan oleh dirinya sendiri. Teknik rahasia ini digunakan dengan gegabah tanpa memahaminya secara menyeluruh. Akibatnya, kekuatannya tidak mencapai maksimum, dan dia melukai tubuhnya sendiri terlebih dahulu. Wajah Xiao Yan juga sedikit pucat, api di tangannya menghilang, dan bekas luka darah kepompong diam-diam jatuh. Dia melirik Zhao Suo, yang pingsan, dan Xiao Yan berkata dengan dingin. Zhao Qingshan menggertakkan giginya, tidak mampu melampiaskan amarah di hatinya. Jadi dia hanya bisa menatap Xiao Yan, menggendong Zhao Suo di punggungnya, dan pergi. Yin Chang berdiri tegak, menatap Xiao Yan dengan mata muram. Setelah beberapa saat, senyum muncul di sudut mulutnya. Itulah yang menarik. Kemudian, mata acuh tak acuh menyapu panggung. Kecuali dirinya dan Xiao Yan, masih ada 4 anak muda yang berdiri, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, dalam pertempuran berikutnya, saya tidak akan menahan diri, itu adalah kematian atau kematian. Hidup dan biarkan saja. 4 lainnya mengubah ekspresi mereka ketika mendengar kata-kata itu, saling memandang, lalu tersenyum pahit, menatap Yin Chang dan Xiao Yan dengan mata yang rumit, dan harus mengambil inisiatif untuk mengakhiri permainan. Jiang Ze dan Zhao Suo, lanjutkan. Tetap di atas panggung hanyalah lelucon. Siapa bilang ini pertarungan antara para jenius Star Intercept Mountain Rank? Ini pertarungan antara 2 monster. Melihat bahwa hanya Xiao Yan dan Yin Chang yang tersisa di lapangan, semua orang tampak aneh dan semua menghela nafas, meskipun orang-orang ini semua jenius. Yin Chang dan pemuda berbaju hitam terlalu mempesona untuk membuat mereka kecemerlangan benar-benar kabur. Setelah menghela nafas, semua orang tidak sabar untuk melihat Yin Chang dan Xiao Yan. Pertempuran berikutnya pasti akan sengit. Menarik pakaian robek di bagian atas tubuhnya, Yin Chang mengepalkan tinjunya perlahan, menatap Xiao Yan, yang menghadapnya, dan berkata sambil mencibir, sekarang setelah ikan sampah itu hilang, hanya kita berdua yang tersisa di lapangan, saya merasakan bagaimana. Xiao Yan juga perlahan mengepalkan jari-jarinya, menghembuskan napas dan matanya tiba-tiba muncul, kalau begitu mari kita bertarung dengan baik. Ketika suara itu jatuh, keduanya bergerak, dan kemudian seperti 2 aliran cahaya, mereka bergegas, ledakan. 2 aliran cahaya bertabrakan dengan keras menyebabkan raungan memekakkan telinga. Selanjutnya, semua orang melihat tinju Xiao Yan dan Yin Chang saling berhadapan, cahaya muncul, seperti dewa. Mata Xiao Yan menyipit, lengannya dikelilingi oleh kaisar asal Qi yang padat, dan kekuatan yang terkandung dalam tinjunya tiba-tiba meningkat cukup untuk menghancurkan gunung dan batu. Yin Chang mencibir, kekuatan hebat meletus dari tubuh bagian atasnya yang telanjang, yang dengan mudah menahan serangan Xiao Yan. Wah, dia menendang keluar, membawa angin kencang, ekspresi Xiao Yan menjadi kental, dan langkah kakinya bergerak bersama, menghindari angin kaki Yin Chang dengan berbahaya dan berbahaya. Yin Chang turun dan langsung menginjak tanah tempat Xiao Yan berdiri sebelumnya. Tanah tenggelam dalam-dalam. Pada saat Yin Chang menyerang, Xiao Yan yang menghindar juga langsung bereaksi. Dengan sedikit melompat,
Kaki kanannya tersapu seperti cambuk besi, hampir merobek udara, dan menendang dada Yin Chang dengan kejam. Ekspresi Yin Chang tidak berubah. Dia menarik tangannya seperti kilat, dan lengannya berdiri tegak, menghalangi serangan kritis Xiao Yan. Pada saat yang sama, kekuatan tumbukan yang besar juga membuat keduanya mundur ke belakang. Momentum itu meledak dan kerikil beterbangan. Meskipun tidak ada kemajuan substansial dalam konfrontasi pertama mereka, semua orang dapat melihat bahwa Yin Chang dalam kondisi yang lebih baik daripada Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan yang pertama masih terlalu lemah, sementara Yin Chang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang asli. Mata Yin Chang dingin dan sunyi, tetapi dalam tabrakan barusan, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan tidak kalah dengannya, dan pengalaman bertarungnya sangat mendalam. Kali ini, saya khawatir itu akan seimbang. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika ini bukan batasmu, maka pertempuran ini akan terlalu membosankan. Mata Yin Chang menatap Xiao Yan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Napas Xiao Yan panjang, jelas menyembunyikan kekuatan aslinya. Xiao Yan menenangkan kaisar asal Qi yang melonjak di tubuhnya. Mendengar itu, ekspresinya tidak berubah. Dia mengangguk bertarung melawan orang ini. Jalan api, surgawi kaisar api temperet, menghubungkan dua metode rahasia. Dalam sekejap, Qi dan darah tubuh Xiao Yan bergulir, dan nyala api kaisar meledak, membuat darah terbakar. Ekspresi Xiao Yan serius, dan nyala api tercermin dari pori-pori tubuhnya, dan ruang di mana dia berdiri terpantul suara dengungan yang semarak. Roda api memperkuat Kaisar Yan, dan Kaisar Yan mendesak Kaisar Surgawi untuk memadamkan tubuhnya. Dalam sekejap, napas Xiao Yan melonjak. Di bawah aliran Kaisar Yuan Qi, kulit yang pecah-pecah langsung sembuh, dan seluruh tubuh memerah, cahaya keemasan, dan ekspresinya tidak normal. Kaisar, kulit Yin Chang bergerak sedikit, godaan di matanya menghilang tanpa jejak, ledakan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba, bahkan dia, mulai menganggapnya serius. Teknik rahasia macam apa ini? Ini sangat tirani. Langsung dari kekuatan kaisar ke kaisar, kartu truf pemuda ini sangat kuat. Pertarungan naga dan harimau. Tidak peduli seberapa arogan Yin Chang, dia harus serius kali ini. Setelah kekuatan Xiao Yan meroket, ada diskusi mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya di lapangan. Setelah penonton biasa melihat kekuatan Xiao Yan, wajah mereka penuh kejutan dan tepuk tangan meriah. Adapun pembangkit tenaga listrik di atas kaisar, mereka bisa melihat esensi dari kekuatan melonjak Xiao Yan sekilas. Saat ini, mata mereka bergerak sedikit, dan beberapa pikiran yang tak terlukiskan datang ke pikiran mereka langsung. Yin Jiuxuan menatap Xiao Yan, dan dengan kekuatannya, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuh Xiao Yan. Bahkan jika itu dia sedikit mengernyit, dan beberapa ketidaknyamanan muncul di tubuhnya. Api macam apa ini? Begitu tirani. Mata Yin Jiuxuan bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengatupkan mulutnya dengan erat, tetapi 5 jari di jubah lengan itu perlahan mengepal. Di bawah, orang-orang muda yang masih terjaga setelah akhir juga pucat. Jiang Ze duduk lemah di kursi, mengepalkan tinjunya erat-erat, darah mengalir dari telapak tangannya tanpa menyadarinya, mengingat nama jenius sebelumnya. Jiang Ze tersenyum pahit, sorot mata juga cepat redup. Ini benar-benar kuat, nada suara Yin Chang tidak lagi acuh tak acuh. Dan matanya tertuju pada Xiao Yan, cahaya merah keemasan dari tubuh yang terakhir membuatnya merasa cemburu karena suatu alasan. Hukum Yin Ling Suyin yang hebat. Mata Yin Chang dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jari-jarinya tiba-tiba menyilang di dadanya, dan energi hitam tak berujung mengalir keluar dari jari-jarinya. Dalam sekejap, baju besi hitam tebal muncul di permukaan tubuh, dan armor berwarna hitam ketika Streamer berbalik dan Streamer melonjak. Perasaan yang membuat hati seseorang bergetar akan mengalir ke pikirannya secara tidak sadar, yang ganas dan menakutkan. Yin Chang perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya sudah ditutupi dengan tekstur hitam, hitam muncul di sekitar sepasang mata, dan cahaya jantung berdebar terus berkedip. Xiao Yan juga tertegun sejenak, lalu tersenyum. Kekuatan Yin Chang telah mencapai puncak seorang kaisar saat ini. Dan dia tidak berbeda dengan dirinya sendiri. Pertempuran ini benar-benar mengasyikkan. Yin Chang, kamu telah menguasai rahasia inti dari seni spiritual Gritin. Periu memandang Yin Chang di atas panggung dengan sedikit ketakutan di matanya yang indah. Lalu bibir merahnya sedikit mengerucut, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi lebih khawatir.
Saya pikir akan baik bagi Yin Chang untuk memiliki pemahaman kasar tentang teknik rahasia ini dalam setengah tahun kultivasi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa orang ini sangat berbakat. Dilihat dari auranya, dia sudah sepenuhnya menguasainya, tetapi kali ini agak sulit. Selamat kepada Master Sekte, Tuan Muda memang berbakat dan telah menguasai teknik rahasia kedua dari seni spiritual Gritin. Di samping Yin Jiuxuan, seorang lelaki tua berjubah hitam tersenyum dan membungkukkan tangannya padanya, nadanya penuh kecemburuan. Ketika Yin Jiuxuan mendengar kata-kata itu, dia akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ekspresi bermartabat yang dia tunjukkan pada Xiao Yan pada awalnya menghilang. Dia baru sepenuhnya menguasai tingkat kedua seni spiritual Gritin setelah dia dipromosikan menjadi kaisar. Chang hanya kekuatan seorang kaisar, dan dia tidak kalah dengan dirinya di masa lalu. Untuk hasil ini, tidak peduli seberapa dalam istana Yin Jiuxuan, dia masih sangat gembira. Ketika metode rahasia Yin Chang terungkap, ekspresi Jiang Ze menjadi lebih gelap. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata. Dia menghela nafas dalam-dalam. Jiang Ze juga menjadi tenang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, di Xiao Yan dan Inin saat ini. Di tangan Chang, dia tidak akan menjadi musuh persatuan. Karena jaraknya sangat besar, tidak ada perbandingan. Ketika dia memikirkan hal ini, suasana hatinya jauh lebih tenang. Ayo, kali ini Xiao Yan pertama kali melancarkan serangan, dengan peluit panjang, rambutnya berantakan, matanya seperti bintang, dan nyala api di sekujur tubuhnya meraung liar, seperti bolide yang merobek ruang, bergegas menuju badai gelap. Kecepatan dan momentum lebih tinggi dari sekali, lebih kuat dari satu. Ini baik, Yin Chang menyeringai muram, tubuhnya penuh energi hitam, tinjunya terkepal. Dia mengangkat kepalanya di atas kepalanya, dan langsung menyerangnya, auranya luar biasa, seperti iblis. Mata Xiao Yan tertuju pada Yin Chang, kecepatan yang terakhir juga meningkat tajam, dan hanya dalam sekejap, keduanya sudah membombardir bersama. Api merah emas bertabrakan dengan gas hitam tak berujung, dan momentum kekerasan naik ke langit. Tanah di bawah mereka berdua retak inci demi inci, dan retakan seperti sarang laba-laba memenuhi seluruh meja. Udara tersebar. Ledakan. Xiao Yan melemparkan pukulan, mata Yin Chang menjadi dingin, dan telapak tangan bertemu. Keduanya dibombardir bersama, dan energi besar meledak, dan menghilang sebelum mereka mendekat. Tianyan Kuan, ekspresi Xiao Yan serius. Sebelum tinju kirinya ditutup, tinju kanannya tiba-tiba terlempar keluar, seperti awan yang menusuk dan batu yang pecah, yang sangat disayangkan. Wajah Yin Chang dingin dan tegas tanpa panik sedikit pun, udara di matanya mengalir, dan kakinya melangkah keluar dengan aneh, melewati serangan Xiao Yan dengan busur misterius, langsung mengambil dada Xiao Yan. Tertawa, seluruh tubuh Xiao Yan bergejolak dengan api. Yan Tao berubah menjadi kemarahan, berubah menjadi telapak api dan membombardir telapak tangan Yin Chang bersama-sama, dan ruang bergetar saat telapak tangan dibombardir. Keduanya bertarung satu sama lain dalam sekejap mata, tetapi mereka sudah bertarung satu sama lain selama puluhan ronde. Setiap kali mereka bertarung, itu sangat berbahaya. Keduanya mundur, dan tempat mereka bertarung sudah rusak, tanahnya pecah, dan retakan memenuhi udara, seperti pemboman meteorit. Setelah menggerakkan pergelangan tangannya, Yin Chang menyeringai dan menatap Xiao Yan dengan tatapan tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, persiapannya sudah selesai, kita bisa mulai sekarang. Xiao Yan menggerakkan 10 jarinya, matanya sedikit menyipit, dan sesaat kemudian dia juga menyeringai. Ayo, suara Xiao Yan jatuh, dan Yin Chang berubah menjadi pita hitam dan bergegas ke arahnya, dan suara retakan udara di sepanjang jalan tak henti-hentinya, mengejutkan. Bunuh orang meledak, teriakan keras keluar dari mulut Yin Chang, dan dalam sekejap, aura pita hitam melonjak, dan cahaya hitam merah melonjak keluar dari penutup roh surgawi Yin Chang. Momentum berkumpul dan berubah menjadi sinar cahaya. Dia menebas menuju Xiao Yan. Dengan uap, ekspresi Xiao Yan mengembun. Cahaya merah hitam di tangan Yin Chang tampaknya menguap, tetapi sebenarnya itu adalah esensi biasa. Dengan kekuatannya saat ini, senjata serang yang dengan santai diubah dengan Kaisar Qi asli setidaknya memiliki kekuatan, seorang prajurit spiritual tingkat menengah. Tertawa, cahaya merah hitam tampaknya menghancurkan ruang dan waktu, dan sebelum tiba, Xiao Yan sudah merasakan sakit yang menusuk, dan tubuhnya tampak retak. Mata Xiao Yan langsung menakjubkan, api merah emas melonjak ke seluruh tubuhnya, menelan semua energi pembunuhan ini. Di telapak tangannya, penguasa Changyan muncul di tangannya,
dan permukaan penggaris menyapu, merobek udara tegak di depan Xiaoyan. Bersenandung, Yin Chang memegang cahaya hitam merah di tangannya dan menebas penguasa Changyan dengan ganas. Ketika keduanya bersentuhan, energi hitam melonjak di atas cahaya hitam merah. Dengan panik menelan api merah emas yang tersisa di penguasa Changyan, bau datang dengan tenang. Xiaoyan mendengus dingin, pergelangan tangannya bergetar, dan nyala api merah keemasan pada penguasa Changyan meraung, seperti binatang raksasa kuno yang melahap orang, pada gilirannya mengelilingi energi hitam tak berujung. Dengan kekuatan Kaisar Yan, dalam seketika, gas hitam yang mengelilingi tubuh terbakar habis. Tertawa, melihat ini, kulit Yin Chang sedikit berubah, lengannya gemetar, cahaya hitam merah telah melepaskan, dan bergegas menuju Xiaoyan dengan raungan, sementara Yin Chang sendiri melangkah dengan langkah yang aneh, sosoknya melintas dan dia dengan mudah menghindarinya, api yang menyapu ke arahnya. Xiaoyan sedikit mengernyit, melihat cahaya merah hitam bergegas ke arahnya, sudah terlambat untuk menarik penguasa Changyan untuk memblokir, dan pertempuran barusan membuat aura dingin di atas cahaya merah hitam jauh lebih lemah, tidak sekuat sebelum. Hati Xiaoyan bergerak sesuka hati, api berlama-lama di telapak tangan Xiaoyan, dia tiba-tiba mengulurkan tangan, dan memegang lampu merah hitam di tangannya. Begitu dia mulai mengambilnya, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah, seperti kesakitan. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar menangkap serangannya dengan tangan kosong, senyum aneh muncul di wajah Yin Chang. Ledakan Mang Pembunuh ini adalah salah satu kartu truf dalam seni spiritual Gritin, dan juga merupakan keterampilan kekaisaran yang telah ia kuasai. Dalam retret setengah tahun ini, kaisar biasa dan orang kuat dapat dengan mudah dibunuh, belum lagi Xiaoyan. Merasakan rasa sakit yang tajam di telapak tangannya, otak Xiaoyan juga terbangun, penguasa Changyan menari, mengimbangi ki hitam yang tak ada habisnya, dan di telapak tangan memegang cahaya merah hitam. Untaian Ki Kaisar asal murni itu mengalir di sepanjang meridian lengan, membawa Kaisar Yan ke telapak tangan, dengan gila-gilaan menggerogoti kekuatan cahaya merah hitam. Menatap penguasa Changyan Xiaoyan, Yin Chang mengangkat alisnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi cemberut. Yin Jiuxuan duduk di kursi dan menonton pertandingan antara keduanya dengan penuh minat. Dengan kekuatan kaisarnya, dia dapat dengan jelas melihat situasi permainan apapun di antara keduanya. Dan melihat bahwa dia terjerat oleh pembunuh Yin Chang, Xiaoyan, senyum perlahan muncul di wajahnya. Untuk mempraktekkan teknik spiritual Yin hebat sampai tingkat seperti itu, bakat Tuan Muda benar-benar membuatku merasa malu. Penatua Sekte Suanyin di samping menghela nafas dengan emosi. Penampilan Yin Chang terlalu menakjubkan. Pada usia seperti itu, dia telah belajar lebih dari 2/3 seni spiritual Yin Agung. Di sisi lain, mereka juga telah menyadari setengah dari seni spiritual Yin Agung dalam ratusan tahun. Ini adalah akhir dari satu generasi. Ya, Tuan Muda itu luar biasa. Diperkirakan bahkan di Akademi Yunluo paling terkenal di domain Bintang Timur, hanya ada segelintir orang yang bisa melampaui Tuan Muda pada usia ini. Pada generasi pegunungan Juesing ini, raja yang berdiri di atas kepala banyak arogansi tidak lain adalah Yin Chang. Metode Yin Chang juga mengejutkan semua orang, dan mereka semua memuji dengan suara rendah. Meskipun Gerbang Suanyin adalah sekte kelas 1 di pegunungan Juesing, melihat seluruh pegunungan Juesing, Gerbang Suanyin bahkan tidak bisa masuk, 3 teratas, dan penampilan Yin Chang adalah harapan seluruh sekte Suanyin. Sementara semua orang kagum, Xiaoyan telah menyempurnakan cahaya merah hitam. Telapak tangannya bergetar, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mengepalkan penguasa Changyan, dan menatap Yin Chang dengan serius tidak jauh. Ini adalah pertama kalinya baginya. Saya merasakan bahaya dari seorang pemuda, kekuatan Yin dan menakutkan ini. Melihat Xiaoyan meledakkan cahaya pembunuhannya dalam beberapa saat, Yin Chang terdiam. Tetapi matanya tertuju pada senjata di tangan mantan, dan tidak ada bekas retakan di atasnya. Dia adalah yang paling menyadari kekuatan membunuh Mangbus. Dengan satu pukulan, bahkan seorang prajurit roh tingkat menengah akan retak. Penguasa ini sangat kejam. Seorang prajurit roh tingkat tinggi. Rasa dingin melonjak di mata Yin Chang, dan kemudian dia mencibir. Telapak tangannya terentang ke depan, dan tombak hitam muncul di tangannya saat energi hitam melonjak. Prajurit roh tingkat tinggi, tombak penghancur hati. Tombak itu jatuh ke tanah. Tanah segera retak, dan jejak kaisar asal gelap Qi memasukinya di sepanjang telapak tombak, dan ujung tombak hitam perlahan menuangkan warna merah tua. Xiaoyan menyipitkan matanya dan melihat tombak hitam di tangan Yin Chang. Cahaya dingin melintas di matanya. Saat berikutnya,
Dia memegang penggaris Changyan dan menyapu ke arah yang terakhir. Menggosok tanah, selokan muncul di manapun ia lewat, dan kerikil itu terbakar abis. Yin Chang juga melangkah maju, menari tombak di tangannya, seolah menembus langit dan bumi. Warna merah tua dari ujung tombak melonjak, menghadap Chang Yanqi dengan momentum menghancurkan Gulaxiu. Ekspresi Xiao Yan berat, dan dia mengepalkan penguasa Changyan dengan erat. 3.000 api kaisar guntur melintas. Pada saat yang sama, api merah emas di permukaan penguasa diam-diam menghilang, dan hanya busur petir perak yang menari. Bunuh darah. Yin Chang mencibir lagi, dan mengepalkan tombak penghancur hati di kedua tangan. Warna merah tua dari ujung tombak tiba-tiba keluar, seperti ular darah, melewati ruang dan tiba di depan Xiao Yan dalam sekejap. Tahanan naga guntur. Pada saat Yin Chang menggunakan teknik kaisar persenjataan roh, Xiao Yan juga berteriak dengan marah. Energi spiritual pada penguasa Changyan melonjak, dan gunturnya sangat marah. Yin Chang terselubung. Kekuatan yang luar biasa. Warna merah gelapnya seperti ular roh, tiba-tiba terbelah saat mendekati wajah Xiao Yan, dan kabut darah yang tak berujung juga menyelimuti Xiao Yan. Di sisi lain, Yin Chang tertangkap basah dan juga terperangkap dengan kuat di penjara naga guntur. Yin Chang di area penjara menjadi pucat untuk pertama kalinya. Desir, api merah muncul entah dari mana, dan kabut darah yang menutupi tubuh Xiao Yan dengan cepat mereda seolah-olah salju tebal bertemu dengan air mendidih, dan itu menghilang di dunia dalam sekejap. Meskipun kabut darah dengan cepat dipaksa kembali, kekuatan pembunuhan yang mengubah darah tidak boleh diremehkan. Setelah hanya kontak singkat, pakaian Xiao Yan sudah terkorosi, dan luka merah tua tercetak jelas di bahu. Asap merah menggelegak. Kamu mengakui kekalahan. Kabut darah dari pembunuhan yang mengubah darah, sentuhan itu cukup mematikan. Tergantung pada cederamu, seluruh tubuhmu akan terkorosi dalam waktu kurang dari 5 menit. Berdiri di domain penjara naga guntur, Yin Chang melirik bahu Xiao Yan dan berkata dengan ringan. Xiao Yan melihat bahunya. Pada saat ini, rasa sakit yang parah memancar dari sana. Meskipun tidak menyebar ke seluruh tubuh untuk saat ini, seperti yang dikatakan Yin Chang itu akan menyebar ke seluruh tubuh dalam 5 menit. Xiao Yan sedikit menurunkan matanya, lalu mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan tenang. Penguasa Changyan di tangannya perlahan terangkat, menunjuk ke Yin Chang dan berkata, "Maaf, saya harap Anda yang mengaku kalah. Biarkan aku mengakui kekalahan." Yin Chang mencibir ketika mendengar kata-kata itu. Tinjunya mengepal erat, dan di atas tekstur hitam di dadanya, cahaya roh berkedip, sepasang mata melonjak kedinginan, rambut hitamnya berantakan, dan seringai di sudut bibirnya, mulut berangsur-angsur melebar, seperti iblis yang keluar dari bawah 9 ketenangan. Mau menjebakku dengan ini? Naif. Yin Chang meraung marah, tekstur hitam di bagian atas tubuhnya berkedip, dan duri padat muncul dari tubuhnya, sama seperti dia berurusan dengan Jiang Ze sebelumnya. Xiao Yan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu khawatir tentang cedera bahu saat ini. Dia memiliki Xiao Ao, seorang kaisar yang kuat di tubuhnya. Meskipun terlihat tidak dapat diandalkan, ingatan yang diwarisi dari garis keturunannya sangat dalam dan luas jangkauannya. Pada saat kabut darah dari pembunuhan yang mengubah darah merusak bahunya, Xiao Ao datang ke bahunya dan memobilisasi Chaos Emperor Flame untuk sepenuhnya membungkus tulang dan sel yang terluka, mencegah darah menyebar. Dengan Xiao Ao mengendalikan Chaos Emperor Yan, keterampilan prajurit roh prajurit tingkat tinggi ini benar-benar diabaikan olehnya. Melalui transmisi suara dari pikirannya, dia membiarkan Xiao Yan melepaskan dan bertarung, kabut darah yang masuk ke dalam tubuh. Aku menyerahkan itu padanya, mungkin itu akan memberi Yin Chang kejutan besar saat itu. Ketika Yin Chang melakukan teknik rahasia, Xiao Yan tidak bergerak sama sekali, dan dengan cengkeraman ringan di telapak tangannya, beberapa kilatan petir langsung muncul di domain penjara naga guntur, bergegas menuju Yin Chang. Wajah Yin Chang suram. Telapak tangannya terentang, dan energi hitam menempel di atasnya, menebas secara horizontal, langsung membelah petir, dan energi hitam tak berujung melonjak, menelannya seketika. Dengan kekuatan Yin Chang, penjara naga petir ini secara alami sulit dikendalikan, tetapi setidaknya dapat ditunda untuk sementara waktu, dan periode waktu ini cukup untuk menentukan hasilnya. Teng, Yin Jiuxuan berdiri dengan wajah pucat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk perlahan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yin Chang akan terjebak, dan patah hati adalah tombak tingkat tinggi. Lingbing, keterampilan kekaisaran akan dihapus oleh api Xiao Yan.
Memikirkan hal ini, mata Yin Jiuxuan menjadi lebih tajam, dan matanya yang ganas menatap peri giok di kejauhan. Apa asal-usul pria yang direkomendasikan olehnya? Periu sepertinya merasakan tatapan Yin Jiuxuan, menoleh dan tersenyum pada yang pertama. Penampilannya yang menawan segera menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Periu juga cukup terkejut pada saat ini. Dia telah melihat bahwa penguasa Changyan di tangan Xiao Yan adalah seorang prajurit surgawi. Tetapi keterampilan kaisar prajurit surgawi tidak pernah diharapkan menjadi keterampilan kaisar tipe pengekangan semacam ini. Namun, dari sudut pandang saat ini, teknik prajurit surgawi ini cukup efektif. Teknik spiritual Yin Agung yang dipraktikkan Yin Chang adalah bagian dari gulungan Yin yang dari latihan tingkat suci, gulungan Yin lembut dan yang gulir kuat. Keduanya terintegrasi dan saling melengkapi, dan tidak ada kelemahan sekarang. Dan satu latihan, seperti seni spiritual Yin besar ini, tampaknya tidak berdaya untuk guntur dan api yang ganas. Di domain penjara naga guntur, wajah Yin Chang jelek, kesombongannya melonjak, dan angin tinju membanting satu demi satu pria guntur. Tetapi lebih banyak pria guntur muncul, dan jika Anda ingin menghancurkannya, Anda hanya dapat langsung menyerang penjara. Dalam dirinya sendiri, tetapi guntur dan manusia yang lebat membuatnya tidak mampu dikloning. Xiao Yan berdiri di luar, memperlambat serangan, dan bekerja sama dengan Xiao Ao untuk membersihkan luka di bahunya. Chaos Emperor Yan membungkus luka di bahunya, dan ada suara mendesis yang mendebarkan, seperti daging panggang. Secara umum, memang begitu, tak tertahankan. Di bawah panggung, semua orang melihat mereka berdua dengan kaget. Pertempuran sengit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Meskipun Yin Chang tidak terluka di penjara naga guntur, dia tidak bisa keluar dalam waktu singkat, dan Xiao Yan bahkan terlebih lagi setelah berkonsentrasi untuk menghilangkan luka di tubuhnya. Pemandangan menjadi tenang untuk sementara waktu. Hanya suara guntur yang meledak, merobek ruang, menderu dan retak. Kebencian, dengan pukulan, itu menghancurkan petir yang mendekati dadanya. Kulitnya yang gelap sangat jelek. Meskipun petir ini tidak banyak merusaknya, untuk beberapa alasan, pukulan di tubuhnya sangat tidak nyaman. Pengoperasian Qi tampaknya tidak berhasil, sangat tidak jelas dan bermartabat. Ledakan, mata Yin Chang dipenuhi amarah, seluruh tubuhnya kental dengan arogan, tekstur hitam di dadanya penuh aura, dan wajahnya dengan cepat ditutupi dengan garis-garis mengerikan. Teknik terlarang dalam seni spiritual Great Yin. Bagaimana anak ini mempelajarinya? Melihat tindakan Yin Chang, kulit Yin Jiuxuan tiba-tiba berubah sangat banyak. Ada teknik terlarang yang kuat yang tercatat dalam seni spiritual Great Yin, tetapi itu tidak komprehensif untuk beberapa alasan. Sumber Qi Kaisar tidak berjalan dengan lancar dan dia meledakkan dirinya sendiri, dan meninggal. Sejak itu, seni terlarang dalam seni spiritual Yin Agung telah terdaftar sebagai seni yang tidak dapat dipelajari oleh Yin Jiuxuan. Pelanggar dihukum berat. Saya tidak berharap putranya mempelajarinya terlebih dahulu. Yin Jiuxuan hendak berdiri, dan Su Lao dari Sekte Suanyin menarik Yin Jiuxuan dengan ekspresi bermartabat, melihat kinerja Yin Chang, dan perlahan berkata, "Jangan khawatir tentang Tuan Pintu, situasi Tuan Muda saat ini adalah sama seperti kakak senior Yin Gu. Situasinya berbeda, dan tampaknya aliran udara yang keras di dalam tubuh dapat dikendalikan." Suara lelaki tua Suanyin Men itu tenang, yang membuat kekhawatiran Yin Jiuxuan segera menghilang. Tulang Yin di mulut mantan adalah jenius yang mengejutkan Suanyin Men pada awalnya. Pada malam serangan di Jalan Kekaisaran, dia berlatih terlarang aura tirani muncul di hatinya, dan ketika dia dipromosikan ke Jalan Kekaisaran, tirani pecah dan tubuhnya meledak dan mati. Yin Jiuxuan menatap Yin Chang, dan menghela nafas setelah waktu yang lama. Dia tidak merasakan kehadiran aura tirani di tubuh Yin Chang, tetapi dia tidak berani menyimpulkan bahwa itu aman dan sehat. Tidak, itu adalah teknik terlarang dari seni spiritual Great Yin. Sadar akan tindakan Yin Chang, mata indah Periu menunjukkan keterkejutan, dan kemudian sedikit kekhawatiran membanjiri wajahnya yang cantik, dan kemudian dia memelototi Yin Jiuxuan di kejauhan. Yin Chang ini, sungguh tidak mudah, untuk benar-benar menguasai teknik terlarang itu. Ada cahaya dingin di mata yang indah, peri giok memiliki wajah pucat, dan cahaya giok menjulang di dahi, dan seluruh orang terlihat sangat suci. Dalam dua jilid gulir yin yang, ada catatan teknik terlarang yang tak tertandingi yang cukup kuat untuk mengejutkan dunia, dan teknik spiritual yin besar berasal dari gulir yin, dan tentu saja ada beberapa teknik terlarang yang tersisa di dalamnya. Akan ada aura tirani di dalam tubuh, dan Yin Chang, mengandalkan bakatnya yang membanggakan, baru menyadari bagian yang hilang dari teknik terlarang ini.
dan menguasai teknik rahasia paling kuat dalam teknik spiritual Yin besar, perubahan Yin. Yin berubah. Pada saat ini, Yin Chang memiliki kulit yang keras, dan garis-garis misterius muncul di tubuhnya. Ini sangat aneh. Rambut hitamnya yang semula tebal sekarang menjadi abu-abu dan menutupi bahunya. Tidak ada ketenangan sebelumnya di matanya, hanya kedinginan. Kebohongan membunuh. Ledakan. Dengan pukulan, wajah Yin Chang acuh tak acuh. Dan pukulan itu seperti angin, seolah-olah meledakkan ribuan dunia, secara langsung menghancurkan domain tahanan naga guntur. Cahaya guntur tersebar di seluruh langit, dan ada banyak suara berdengung. Ini adalah waktu yang pasti untuk kalah. Periu menghela nafas, wajah gioknya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, dan kemudian dia tersenyum pahit. Dia juga melihat upaya Xiao Yan. Itu benar-benar terlalu kuat untuk lawannya. Salah satu cabang, kekuatan terlarang yang terkandung di dalamnya, jauh lebih kuat dari hukum kekaisaran biasa. Inilah yang seharusnya saya sadari setelah setengah tahun retret. Ketika Yin Chang menghancurkan penjara Thunder Dragon, Xiao Yan sudah berdiri. Melihat kekuatan Yin Chang yang melonjak, Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian dengan ringan menjentikkan jarinya dan mengembalikan penggaris Changyan. Orang ini sangat kuat, jika Anda mau mengalahkannya, tidak cukup untuk melihat penguasa guntur Bafang Kaisar Jue. Ketika Yin Chang berjalan keluar dengan acuh tak acuh, dia melihat Xiao Yan tidak jauh. Yang terakhir memiliki api di masing-masing tangannya. Pada saat ini, di bawah kendali yang terakhir, kedua api itu perlahan bergerak menuju suatu tempat, menyatu. Dalam sekejap, angin bersiul, debu memenuhi langit, dan teratai api merah emas yang lembut naik perlahan di telapak tangan Xiao Yan, menunjukkan tarian yang indah dalam hembusan angin. Teratai api yang halus memiliki warna emas merah, dan itu indah, seperti kerajinan surgawi. Itu dipenuhi dengan cahaya dan sejernih kristal. Itu berdetak perlahan di telapak tangan Xiao Yan, dan itu tampaknya menjadi kembang api yang paling indah di dunia. Yin Chang berjalan keluar dari guntur, dengan rambut abu-abu berantakan, berkibar ke segala arah dalam murka guntur, dan tekstur hitam mengerikan di wajahnya tampak berkilauan dengan cahaya. Matanya melonjak dengan cahaya dingin, menatap api. Pemukulan teratai di tangan Xiao Yan, dengan ekspresi mengerikan mau tak mau membeku. Wajah Xiao Yan pucat, dan formasi lotus api menghabiskan sebagian besar ki kaisar asli di tubuhnya. Saat ini, ada rasa sakit yang tumpul di berbagai bagian tubuhnya, yang mungkin disebabkan oleh erosi Yin Qi. Saat lotus api terbentuk, kekuatan yang dikandungnya segera menarik perhatian banyak ahli di arena, dan mereka semua menatap Xiao Yan dengan ngeri. Ini, ekspresi Yin Jiuxuan ngeri, matanya berkilat kaget, dan dia menatap lotus api merah emas di tangan Xiao Yan. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk mendeteksi arah udara kaisar sumber di udara, dan teratai api di tangan yang terakhir terbentuk. Dalam sekejap, semuanya bergegas, dan aura menakutkan mengalir, membuat kulitnya agak pucat. Keterampilan kekaisaran macam apa ini? Peri Jade juga memiliki wajah yang bermartabat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keterampilan kaisar yang begitu kejam. Dari teratai api ini, bahkan dia bisa merasakan sedikit bahaya. Ini adalah keterampilan kekaisaran yang kuat, dan tingkat keparahannya tidak lebih lemah dari keterampilan terlarang apapun pada gulungan Yin Yang. Periu menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, ribuan turbulensi bergejolak muncul di hatinya. Gulir Yin yang adalah teknik budidaya tingkat suci, dan teknik terlarang apapun yang direkam di dalamnya sudah cukup untuk menyebabkan langit dan bumi menjadi tumpul, tanah runtuh dan bumi retak. Xiao Yan keterampilan kekaisaran yang dikuasai sebenarnya cukup untuk dibandingkan dengan keterampilan terlarang itu. Panggilan, apakah itu Jiang Ze atau Wei Su, yang telah sadar, mereka semua menghela nafas dengan gemetar, pada saat ini. Apakah itu Yin Chang yang menggunakan teknik terlarang atau Xiao Yan yang memegang lotus api di tangannya? Kedua pria ini sudah jauh di depan mereka. Ini jenius sejati. Zhao Qingshan sedang duduk di tempat tinggi, menatap Xiao Yan dengan wajah jelek, dan menatap Zhao Suo yang tidak sadarkan diri di sebelahnya. Seluruh hatinya bergetar, wajahnya tidak bisa menahan gemetar. Lotus api Xiao Yan juga terkejut. Dia, tangan di jubah lengan telah lama terkepal, dan aura pembunuh di matanya semakin berat. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya ke Yin Chang, dan tersenyum ringan. Ada juga kilatan ketajaman di matanya, dan ketika dia menjentikkan jarinya, lotus api sudah seperti aliran cahaya, menyeret ekornya, api melalui ruang, bergegas menuju yang terakhir.
Dimanapun lotus api lewat, ruang bergetar karenanya, dan celah tipis tiba-tiba muncul di ruang, dan segera dimusnahkan. Ekspresi Yin Chang terkejut, dan kulitnya langsung menjadi dingin. Dari lotus api, dia benar-benar merasakan ilusi kematian yang samar. Perasaan ini ada di seluruh sekte Suanyin, bahkan ayahnya Yin Jiuxuan. Tidak ada perasaan yang begitu kuat. Rasanya seperti kilat, darah di mata gelap melonjak, dan energi hitam tak berujung muncul dari tubuhnya, membungkus mereka dalam kelompok, dan pada saat yang sama, energi roh Yin yang cukup untuk mengisi dunia dimuntahkan darinya, penutup roh langit berawan, seolah-olah dunia yang gelap gulita lahir, dan aura roh Yin melonjak, membentuk perlindungan besar, yang langsung melindungi Yin Chang. Saat Huolian melepaskannya, kulit Xiao Yan yang semula pucat menjadi lebih jelek, dan dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun pertarungan sebelumnya dengan Yin Chang singkat, dia tidak bisa mentolerir kecerobohan sedikit pun. Hanya beberapa gerakan saja yang harus dibayar, banyak energi. Penguasa Changyan yang mengaktifkan domain tahanan naga guntur. Meskipun penggunaan keterampilan kaisar persenjataan surgawi membutuhkan lebih sedikit kaisar asal Qi, bagaimanapun juga, Xiao Yan hanyalah seorang kaisar roh, dan sebenarnya tidak banyak kaisar asal Qi untuk disia-siakan. Di bawah dorongan kaisar Yan, kaisar Qi asli, yang tidak banyak tersisa di tubuhnya, terbakar hebat, yang membawa kekuatan besar Xiao Yan, tetapi juga membawa rasa sakit yang menusuk hati. Tertawa, teratai api diam-diam menyapu ruang, tetapi kecepatannya sangat cepat. Hampir saat Xiao Yan melepaskan itu dengan ringan mendarat di perlindungan yang dibentuk oleh energi roh Yin. Di bawah tatapan semua orang di lapangan, beberapa sinar cahaya berkedip di lotus api, dan kemudian sedikit bergetar, dan lotus api yang halus itu sedikit retak. Ledakan. Saat berikutnya, suara keras yang cukup untuk menghancurkan gendang telinga tiba-tiba datang, dan dalam sekejap, seluruh wutai terkoyak, dan gelombang udara berdarah naik ke langit, menghilangkan awan tebal di langit, dan juga menghilangkan pasir dan debu yang berputar-putar, semuanya terbakar. Klik. Pada saat lotus api meledak, Xiao Yan tiba-tiba menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dua api menyembur di sepanjang lengannya. Xiao Ao berubah menjadi nyala api dan melompat keluar. Pada saat ini, dia benar-benar mereda. Setelah melirik ke arahnya, gelombang panas tiba-tiba dengan ketakutan yang tersisa. Mata Xiao Ao menyipit dan dia melindungi Xiao Yan. Dalam ilusi Yi Tianchen, Xiao Yan mencoba menggabungkan teratai api. Saat itu, Xiao Ao masih menjadi makhluk roh. Setelah melihat kekuatan teratai api untuk pertama kalinya, dia langsung mengingatnya dalam-dalam. Di dalam hatiku, ia telah menjadi ketakutan yang berlama-lama. Meskipun saya telah berubah menjadi tubuh manusia dan kekuatan saya telah tumbuh secara signifikan, ingatan saya masih segar dan saya tidak berani melihat secara langsung. Tidak bagus. Para penonton itu, ketika Xiao Yan sepenuhnya siap, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ribuan penonton di lapangan. Meskipun ada puluhan kaisar ke atas, kebanyakan dari mereka adalah roh kaisar dan guru kekaisaran yang lemah. Sehat, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya, matanya langsung beralih ke pusat ledakan tanpa ragu-ragu. Kaisar Yan di tubuhnya meraung liar. Dengan bantuan tautan terakhir antara dirinya dan teratai api, dia dengan panik mengendalikan kekuatan lotus api. Kecemerlangan berkedip di tengah alis dan kekuatan jiwa yang agung melonjak keluar, membanjiri langit menuju pusat ledakan, menggunakan kekuatan jiwa untuk menekan jangkauan ledakan teratai api. Dengan bantuan Dian di luar Xiao Ao bisa melihat dengan jelas di dalam tubuh Xiao Yan. Ketika dia melihat tindakan Xiao Yan, dia tertegun sejenak, lalu melompat-lompat dengan tergesa-gesa. Bergumam idiot ini, siapa peduli tentang apa yang orang lain lakukan sekarang. Setelah tenang, mata Xiao Ao berkedip, dan dengan lambaian tangan kecilnya, nyala api muncul di tangannya. Di dalam nyala api, ada kabut darah merah gelap, dan asap biru samar keluar di atas kabut darah. Pada saat lotus api meledak, beberapa tetua Suanyin Men yang dipimpin oleh Yin Jiuxuan pertama-tama bereaksi, dan kemudian wajah mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini membuat ruang bergetar. Jika itu memengaruhi kerumunan, akan ada mayat di mana-mana. Wah, kaisar dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga bereaksi satu demi satu. Ketika wajahnya pucat, sudah terlambat untuk melarikan diri, dan kaisar Qi asli dalam tubuh melonjak, dan baju besi kaisar Qi yang tampaknya tidak bisa dihancurkan terbentuk di permukaan tubuh. Wajah cantik Periyu juga berubah tiba-tiba.
Dengan lambaian tangannya yang halus, lapisan cahaya suci melindungi dirinya sendiri dan Yuner dan putrinya. Dia melihat kerumunan di bawah. Periu menggigit giginya dengan ringan, dan ada petunjuk penyamaran dalam nada suaranya. Menjadi ngeri, apakah Xiao Yan gila? Begitu banyak pemirsa akan terpengaruh. Sebelum suara itu terdengar, suara keras keluar, dan gelombang udara yang mengepul menyerbu masuk menelan seluruh platform seni bela diri dalam sekejap. Penonton yang lebih dekat ke platform seni bela diri tidak dapat menghindarinya dan tersapu bersih oleh gelombang udara kekuatan terbang keluar, dan Jiang Ze, yang duduk di baris pertama, juga sedikit terpengaruh, dan ada rasa sakit yang membakar di lengannya secara instan. Tertawa, meskipun gelombang udara mengancam, kekuatan ledakannya sangat singkat. Hanya menyebar ke penonton di beberapa baris pertama dan kemudian perlahan menghilang. Hanya suhu tinggi yang ekstrim yang membuat tubuh manusia terasa sakit. Suara ledakan yang memekakkan telinga secara bertahap menghilang, dan awan di langit juga menghilang. Platform kompetisi telah lama berubah menjadi abu terbang dan tidak ada lagi. Pasir di bawah kaki berbicara tentang kehancuran. Di tengah ledakan, asap dan debu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan menarik kembali jiwanya. Dalam sekejap, ledakan rasa sakit datang dari benaknya, hampir merobek sarafnya. Kulit Xiao Yan menjadi lebih pucat, dan rasa kantuk terus datang. Rasa sakit di kepalanya hampir membuatnya pingsan, dan tetesan besar keringat mengalir di wajahnya. Xiao Yan melihat asap dan debu yang perlahan menghilang. Tubuh akan jatuh turun hampir setiap saat. Mata Yin Jiuxuan merah, dan dia menatap pusat asap. Jika bukan karena diskusi semua orang, dia akan mengambil tindakan. Pada saat ini, melihat kekuatan teratai api, sarafnya tegang hingga ekstrim. Kekuatannya sangat kecil, sepertinya Xiao Yan mengendalikannya. Periu memandang Xiao Yan, yang berada di ambang kehancuran, dan sementara jejak kekaguman melintas di matanya, jejak kekhawatiran muncul di wajahnya. Dengan kekuatan sekecil itu, dia tidak tahu seberapa besar kerusakannya akan lakukan untuk Qin Chang dan apakah itu bisa menjatuhkannya. Asap dan debu akhirnya menghilang. Periu menyipitkan matanya sedikit, dan kemudian tiba-tiba melebar. Setelah asap dan debu menghilang, rambut abu-abu gelap tersebar, dan darah mengalir ke seluruh tubuh. Tekstur sutra hitam pada tubuh diwarnai merah, dan energi hitam tak berujung yang melilit tubuh juga redup. Seluruh orang gemetar dan sepertinya jatuh kapan saja. Sehat, matanya perlahan terbuka, wajah Yin Chang berlumuran darah, napasnya rendah. Dan dia menjulurkan lidahnya yang merah untuk menjilat darah di sudut mulutnya. Yin Chang perlahan menyeringai, dan senyumnya penuh dengan kengerian. Sulit dipercaya, diriku yang sekarang benar-benar sangat kuat. Xiao Yan menatap Yin Chang dengan wajah pucat, yang terakhir melawan Huo Lian dengan paksa, dan lubang yang dalam telah meledak di tempat dia berdiri. Tetapi Yin Chang berjalan keluar dengan langkah sedikit gemetar, masih berdiri, tetapi bahkan lebih memalukan. Oke, seperti yang diharapkan dari putra Yin Jiuxuanku, kali ini anak itu harus mati tanpa penguburan. Melihat Yin Chang telah menahan kekuatan lotus api, Yin Jiuxuan sangat gembira. Kekuatan yang dihasilkan pada saat lotus api meledak membuat kulit kepalanya mati rasa. Menolak. Wajah batu giok Periu dingin. Dia melirik Yin Chang, dan kemudian menghela nafas, bibir merahnya menggariskan senyum masam. Sayangnya, jika Xiao Yan tidak sengaja mengendalikan kekuatan lotus api tadi, Yin Chang sudah tergeletak di tanah. Yuner di samping terkejut. Dia memandang Xiao Yan, dan dia tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat wajah yang terakhir, tapi Tuan Xiao Yan. Periu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, secercah kilau melintas di antara alisnya, dan bibir merahnya dengan ringan berkata, kekuatan fisiknya habis, dan sepertinya dia menggunakan kekuatan jiwanya sekarang untuk menahan kekuatan api. Lotus, kekuatan jiwa. Dia juga terluka parah, dan sekarang dia tidak bisa menggunakan jiwanya untuk melawan Yin Chang. Setelah mendengarkan kata-kata Periu, wajah cantik Yuner menjadi pucat dan dia berkata dengan gemetar, kalau begitu Tuan Xiao Yan. Belum selesai, kilau di mata Yuxianzi telah redup, dan dia berkata dengan lembut, aku mungkin kalah, tapi aku tidak bisa menahannya. Kekuatan Yin Chang benar-benar di luar dugaanku. Rasa sakit datang dari tubuhnya. Alis Xiao Yan berkerut rapat agar tidak terlihat di wajahnya. Dia masih menatap Yin Chang tanpa ekspresi, meskipun yang terakhir telah melakukan perlindungan sempurna, dan kekuatan lotus api telah berkurang banyak, tapi dia terluka parah. Kekuatan kaisar yang tidak bisa diremehkan. Ki primordial yang tersisa di tubuhnya mengamuk dan mengamuk, mata Yin Changnya mengungkapkan niat membunuh,
dan kekuatan teratai api masih muncul di depan matanya, meskipun dia dengan enggan ditekan dengan Kirohin yang telah dia kembangkan. Dalam rangka untuk melawan kekuatan teratai api, dia hampir lelah semua kaisar Ki asli di dalam tubuh. Panggilan, mengambil napas panjang, seluruh tubuh Yin Chang dipenuhi dengan energi hitam, dan energi hitam mengalir ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakitnya hanya berkurang. Itu sangat menyakitkan. Ekspresi Yin Chang suram, dan dia merasakan aura tirani di tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba membiru, dan dia menatap Xiao Yan dengan dingin. Dia melangkah maju dengan kakinya, dan sosoknya sudah bergegas pergi. Meskipun dia terluka parah, sekarang, dia lebih dari Xiao Yan, itu jauh lebih baik. Ekspresi Xiao Yan sangat sengit, dan kecepatan Yin Chang berbeda dari sebelumnya. Tetapi dengan cederanya saat ini, lebih mudah untuk menghindarinya. Xiao Yan, biarkan aku berurusan dengannya, biarkan orang ini mencicipi ini. Tiba-tiba, suara main-main Xiao Ao datang dari pikirannya. Xiao Yan menyentuh kepalanya. Rasa sakit yang parah di dalamnya hampir membuatnya marah. Jika dia tidak menyesuaikan waktu, itu mungkin meninggalkan luka yang tak terbayangkan di jiwanya. Meskipun saya telah merasakan kekuatan lotus api di jiwa saya sebelumnya karena hubungan antara formula kekuatan, kali ini berbeda dari masa lalu. Ini adalah pertama kalinya kekuatan jiwa begitu dekat dengan lotus api. Rasa sakit. Yah, aku tidak tahan lagi. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dengan suara lemah, Xiao Yan menatap Yin Chang, yang bergegas ke arahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan api merah emas langsung muncul. Berisi jejak kabut darah merah tua. Pasir berguling di bawah kakinya, dan sosok Yin Chang seperti pita hitam lurus melewati jarak di antara keduanya. Di mata semua orang yang terkejut, tinjunya tiba-tiba mengepal, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Itu bisa dilihat bahwa Xiao Yan juga berada di akhir tembakan. Dia memiliki keyakinan yang cukup bahwa pukulan ini cukup untuk menembus tubuh yang terakhir. Ini api lagi. Sebuah seringai melintas di matanya. Yin Chang meraung marah. Cahaya hitam muncul di tinjunya, dan pukulan yang cukup untuk merobek ruang menghantam dada Xiao Yan. Tangan yang keluar didorong menjauh seperti kilat. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Yin Chang ini jauh dari sebanding dengan apa yang kamu tunggu-tunggu. Kepala keluarga Jiang tampak serius dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Jiang Ze yang kembali ke sisinya. Dia berpikir bahwa dengan bantuan keterampilan rahasia keluarga Jiang, Jiang Ze setidaknya bisa bersaing dengan Yin Chang, tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar omong kosong. Kulit Jiang Ze tidak sesuram sebelumnya. Temperamennya jauh lebih baik daripada ayahnya. Dia sudah memalingkan muka dan mengangguk diam-diam. Jiang Ze melihat ke dalam arena. Yin Chang dan Xiao Yan yang mengerikan membentuk kontras yang tajam. Petarung itu ditampilkan nyala api yang aneh itu, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Yin Chang telah memenangkan pertandingan ini. Oke, bunuh dia. Zhao Qingshan mencibir di sudut mulutnya, menatap Yin Chang dengan mata berapi-api. Napas Xiao Yan sudah pingsan, dan tidak mungkin untuk menghindari pukulan ini. Wajah cantik Feri Jade bermartabat, tangannya yang ramping terkepal erat, dan telapak tangannya sedikit berkeringat, dan ekspresi menyalahkan diri sendiri tiba-tiba muncul di matanya. Bukankah semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri? Di bawah siksaan hati nuraninya, Periyu menyaksikan Xiao Yan, yang tidak punya tempat untuk bersembunyi, dipukul dengan kejam oleh Yin Chang. Dalam sekejap, tubuh halus Periyu bergetar sedikit, dan air mata sudah jatuh dari matanya. Ledakan. Dengan satu tangan, dia menahan pukulan yang dipukul Xiao Yan, dan pukulan itu mengenai dada Xiao Yan dengan keras. Seperti yang diharapkan semua orang, Xiao Yan langsung terbang. Setelah terbang beberapa meter, dia jatuh dengan keras ke tanah. Dadanya naik turun dengan keras, dan dia jelas terluka parah. Oke, matanya yang tajam menyapu, wajah Yin Chang tiba-tiba berubah. Dia melihat tinjunya, dan mendengus dingin, orang ini masih hidup, bagaimana kekuatannya turun begitu banyak. Setelah mendengus dingin, Yin Chang juga merasakan aliran kekuatan yang cepat di tubuhnya, dan segera mencibir, tetapi itu tidak masalah. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh orang ini, untuk dapat memaksakan dirinya untuk ini, menyatakan, pemuda ini juga yang pertama. Melangkah menjauh, tepat saat dia hendak berjalan menuju Xiao Yan, tubuh Yin Chang tiba-tiba bergetar, dan kemudian ekspresi kaget memenuhi wajahnya, menghalangi telapak tangan Xiao Yan yang terbungkus api untuk menjangkau. Wajah Yin Chang berubah seketika, dan noda muncul di tangan dan telapak tangannya luka merah tua.
Di atas luka, kabut cian perlahan menyebar, dan setelah beberapa saat, luka merah tua muncul dan menyebar ke seluruh telapak tangan, merusak telapak tangan, memperlihatkan tulang. Kabut darah yang membunuh darah. Yin Chang langsung mengenali sumber luka merah tua itu. Wajahnya akhirnya menjadi jelek, dan matanya yang ketakutan menatap Xiao Yan yang berjuang untuk berdiri tidak jauh. Bagaimana orang ini melakukannya? Batuk. Dada Xiao Yan sedikit cekung, tapi untungnya dia memiliki pelindung tubuh Kaisar Yan, jika tidak dia akan mematahkan beberapa tulang. Pada saat ini, dia batuk dengan keras dan berjuang untuk berdiri. Bagaimana dengan cara kembali ke tubuh manusia? Sedang, ikuti jalanmu sendiri. Wajah Yin Chang muram, dan matanya sangat dingin, tapi dia tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Jika dia ingin sepenuhnya menyelesaikan kekuatan racun pembunuhan darah, dia harus mengabdikan dirinya untuk itu. Sekarang, Xiao Yan jelas tidak akan melakukannya. Jangan beri dia terlalu banyak waktu. Tapi racunnya tidak menyebar terlalu cepat. Hanya dalam beberapa saat, seluruh lengan kirinya mati rasa, dan rasa sakit yang menusuk jantung datang seperti gelombang pasang, menghantam pikirannya. Tampaknya terbangun oleh rasa sakit, ekspresi suram berangsur-angsur menghilang, wajahnya menjadi tenang. Dia memandang Xiao Yan, tiba-tiba tertawa kecil, dan kemudian berkata dengan keras, "Aku mengaku kalah. Saya menyerah." Yin Chang mengangkat kepalanya, lengannya ditutupi dengan luka merah gelap, dan saat dia berbicara, itu sudah menyebar ke lehernya. Setelah tiga kata itu keluar, Yin Chang melirik Xiao Yan, ketidakpedulian dan dingin di matanya tidak ada lagi. Dan kemudian dia duduk dengan kaki disilangkan, energi spiritual hitam melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia dengan sepenuh hati menghapusnya, kekuatan beracun untuk membunuh darah. Bersenandung, suara Yin Chang tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur di telinga beberapa orang kuat di atas tingkat kaisar. Mereka semua menatap Yin Chang, yang duduk bersila di tanah, dan terdiam beberapa saat. Apa yang dia katakan? Wajah Yin Jiuxuan terdistorsi, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Yin Chang masih memegang tiket kemenangan beberapa saat yang lalu, dan dia menghancurkan Xiao Yan ke udara dengan satu pukulan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengakui kekalahan? Penatua Sekte Suanyin, yang telah menghibur Yin Jiuxuan sebelumnya, juga menatap Yin Chang dengan kaget. Ketika dia melihat kekuatan beracun di lengan yang terakhir, dia menghela nafas dalam-dalam. Secara alami, dia tahu kekuatan beracun ini, tetapi dibunuh oleh darah itu disebabkan oleh kabut darah, dan pembunuhan yang mengubah darah adalah keterampilan Kaisar Prajurit Roh yang disegel di tombak penghancur hati. Namun, pemuda itu juga diracuni oleh pembunuhan darah, mengapa tidak apa-apa? Orang tua dari Sekte Suanyin tampak bingung dan menatap Xiao Yan. Api yang muncul dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia jatuh ke dalam perenungan. Batuk, wajah pucat itu terbatuk ringan. Xiao Yan memandang Yin Chang dengan tenang. Pada saat ini, garis-garis hitam di wajah yang terakhir berangsur-angsur menghilang. Garis-garis hitam aneh di tubuhnya telah lama menghilang, dan warna rambutnya juga menjadi hitam, berantakan dan tersebar. Tampilan garang aslinya cukup polos, dan tidak ada kemarahan yang diharapkan semua orang. Hanya dalam beberapa saat, seluruh tempat langsung mendidih, dan sorak-sorai seperti tsunami datang seperti gelombang pasang. Bagaimanapun, pertempuran antara keduanya terlalu mengejutkan. Seluruh Wutai hancur dalam satu gerakan. Keganasannya. Tapi juga di sini, biarkan semua orang melihat apa pertempuran sebenarnya dari generasi muda. Melihat Yin Chang dalam-dalam, Xiao Yan tidak bisa lagi menahan rasa sakit di tubuhnya. Kakinya melunak dan dia duduk dengan lemah. Dia mengeluarkan pil obat dan menelannya dengan gemetar. Segera menyebar ke seluruh tubuh. Rasa sakitnya tampak telah berkurang banyak. Sorak-sorai semua orang bergema di telinga mereka. Wajah Yin Jiuxuan suram, dan para tetua Sekte Suanyin juga jelek. Mereka semua tahu rencana Yin Jiuxuan. Saya melihat orang-orang kuat di pegunungan Starcut, tapi saya tidak melihatnya. Berharap bahwa pria yang tidak tahu asal-usulnya ini pada akhirnya akan mencuri perhatian. Mata Yin Jiuxuan tajam, tinju di jubah lengan bajunya terkepal erat, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Tetapi karena orang-orang yang hadir, dia tidak berani menembak dengan gegabah. Panggilan. Periu menghela nafas lega dan mendengar Yin Chang memberitahuku bahwa aku akan mengakui kekalahan. Hati yang bergetar sebelumnya juga menjadi tenang, dan kemudian dia menjadi lebih bersemangat. Tangan batu giok itu menepuk dadanya dengan ringan. Gemetar membuat hati semua orang semua gemetar. Kemenangan Xiao Yan berarti peluang mendapatkan White Jade Spirit Lotus jauh lebih tinggi.
Memikirkan hal ini, Feri Jade memandang Xiao Yan yang bersila, dan bibir merahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejang menjadi ekspresi gemetar. Orang ini benar-benar tidak mengecewakan. Ngomong-ngomong, Yuner, kamu segera pergi ke tempat pelelangan, membayar kristal kaisar untuk apa yang dibeli Xiao Yan di pelelangan, dan membawa cincin kristal Gyokku. Mendengar suara Peryu yang sedikit bersemangat, Yuner juga sangat gembira. Dia menjawab dengan patuh, dan kemudian diam-diam pergi, sedikit kebahagiaan di hatinya. Pertempuran yang luar biasa, generasi muda Star Intercept Mountain Rank, dengan dua orang ini, pasti akan menggerakkan seluruh bidang bintang di masa depan. Ya, pertarungan antara dua orang ini, bahkan aku, sangat mengejutkan untuk ditonton, dan punggungku basah. Malu, ini benar-benar memalukan, lelaki tua itu, sebagai kaisar, sebenarnya ketakutan. Petik 2. Di platform tinggi, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar juga banyak berbicara, dan kata-kata mereka lebih merupakan kekaguman dan keheranan. Apakah itu Yin Chang, yang mengakui kekalahan, atau Xiao Yan, yang tertawa terakhir? Keduanya sangat kuat. Yin Chang kalah. Ekspresi Jiang Ze aneh. Ketika dia bertarung dengan Yin Chang sebelumnya, Kaisar Qi sumber kuat pihak lain tampaknya tidak ada habisnya, dan dia merasa seperti gunung raksasa. Tetapi pada saat ini, dia sebenarnya secara sukarela mengakui kekalahan. Pengaruhnya, diperkirakan bahwa yang kalah seharusnya adalah Xiao Yan. Mata patriark keluarga Jiang tajam, dan dia bisa melihat alasannya sekilas. Dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Jiang Ze. Dia menghela nafas dan berkata dengan santai, teratai api sebelumnya. Pada saat ledakan, kekuatannya seharusnya sengaja dikurangi. Jika tidak, Yin Chang kemungkinan besar akan diserang oleh Wolian. Mendengar kata-kata ayahnya, mata Jiang Ze menyipit, kemudian kulitnya sedikit berubah. Lalu dia ingat bahwa dia hanya terluka ringan saat terkena dampak ledakan. Dua monster. Jiang Ze terkejut dan menggelengkan kepalanya. Zhao Qingshan duduk di ujung dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia awalnya mengharapkan Yin Chang untuk membunuh Xiao Yan, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi situasi seperti itu. Dan kemudian matanya berhenti, dan seringai muncul di wajahnya. Setelah mengatur napas untuk sementara waktu, Xiao Yan membuka matanya dan berdiri. Pada saat ini, Yin Chang, energi beracun di lengannya ditekan, dan luka di tubuhnya juga dengan cepat pulih di bawah nafas Yin Lingqi. Ketika Xiao Yan bangkit, mata di lapangan langsung terfokus pada yang pertama. Xiao Yan sedikit merenung, lalu menatap Yin Jiuxuan di tribun, tersenyum sedikit, dan sedikit membungkuk ke arah yang terakhir. Wajah Yin Jiuxuan dingin, melihat senyum Xiao Yan di sudut mulutnya. Dia sepertinya memahami sesuatu, matanya bahkan lebih dingin, tetapi wajahnya tenang. Dia berdiri dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara keras, sungguh. Pertempuran yang luar biasa, bagaimana mungkin mengalahkan Yin Chang? Setelah jeda, Yin Jiuxuan menyeringai dan berkata, siapa namamu? Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata dengan keras. Lalu apakah kamu bersedia untuk bergabung dengan sekte Suanyin kami? Kamu baru saja melihat kekuatan Yin Chang setelah dia menggunakan seni spiritual Yin besar. Dengan bakatmu, jika kamu berlatih seni spiritual Yin besar, kekuatanmu pasti dapat ditingkatkan lagi. Yin Jiuxuan terdengar seperti lonceng raksasa, bergema di antara penonton, dan nadanya penuh keagungan, yang membuat orang tidak berani melawan, dan godaan dalam kata-katanya juga membuat semua orang bersemangat. Rahasia yang tidak dibagikan, semua orang ingin melihatnya tetapi tidak memiliki kesempatan kali ini. Kali ini digunakan sebagai umpan, dan banyak orang langsung tergila-gila di hati mereka. Maaf, Xiao Mou tidak tertarik. Xiao Yan bahkan tidak memikirkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak, meskipun teknik spiritual Great Yin cukup kejam. Dia juga bisa melihat bahwa Yin Spirit Qi yang dia kembangkan benar-benar saling eksklusif dengan Dian, dan dia tidak akan pernah mencapai apapun dalam kultivasinya sendiri. Mendengar penolakan langsung Xiao Yan, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian diam-diam berteriak bahwa itu sangat disayangkan. Tujuan semua orang hampir semuanya diarahkan pada seni spiritual Great Yin. Orang ini sebenarnya menolak tanpa memikirkannya. Ditolak oleh Xiao Yan begitu saja, ekspresi Yin Jiuxuan tiba-tiba tenggelam, dan kemudian dia pulih, menatap Xiao Yan dengan dingin, dan berkata tanpa senyum, sayang sekali, karena itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Sekarang, pemenang kompetisi ini dapat mengajukan permintaan kepada pemilik sekte, katakanlah permintaan Anda.
Saya mendengar kata-kata Yin Jiuxuan. Periyu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, dan ada sedikit kegugupan dalam ekspresinya. Aku bahkan tidak menyukai seni spiritual Gritin. Apalagi yang disukai orang ini tentang Sekte Suanyin. Zhao Qingshan mendengus dingin, matanya penuh kekaguman. Mendengar penolakan langsung Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dengan keras. Jika Xiao Yan meminta teknik spiritual Yin besar, dia bisa mencurinya dan merebutnya untuk menghindari Suan. Konflik Sekte Yin. Xiao menginginkan salah satu Suan Yinmen, Bai Yuling Lian. Bisakah Tuan Yinmen melepaskan cintanya? Xiao Yan tampak tenang dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Yin Jiuxuan langsung menjadi gelap. Bai Yuling Lian. Apa itu? Kata-kata Xiao Yan segera membangkitkan diskusi semua orang. Tetapi lebih banyak dari mereka yang mendesah, berpikir bahwa penolakan Xiao Yan atas undangan Yin Jiuxuan bukanlah langkah yang bijaksana. Ada juga banyak suara kebahagiaan. Jika pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar bergabung dengan Sekte Suanyin, dengan Yin Chang dan Xiao Yan, dua penjahat, Sekte Suanyin pasti akan menjadi satu-satunya penguasa pegunungan mencegat bintang di masa depan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya terlalu kuat, dan seseorang dapat menyapu kejeniusan keluarga lain. Jika keduanya bergabung, saya tidak dapat membayangkan adegan seperti itu. Wajah Yin Jiuxuan muram, dan dia melihat peri giok di kejauhan. Gigi bajanya terkatup, dan sekarang dia telah sepenuhnya mengerti bahwa Xiao Yan ini adalah orang yang datang ke wanita ini dan meminta lotus roh giok putih untuknya. Tinju di jubah lengan terkepal erat. Yin Jiuxuan sangat marah di dalam hatinya, dan tidak sabar untuk membunuh pemuda di bawah dengan satu telapak tangan. Lagi pula, dia menahan diri. Para tetua dari begitu banyak keluarga dan sekte di bintang pegunungan bintang ada di sini, bahkan jika itu dia tidak berani gegabah menarik kemarahan publik. Bitch, berani bermain ini denganku. Mata Yin Jiuxuan dingin, dia memandang Xiao Yan dan tersenyum ringan. Beberapa master alkimia yang duduk di sini harus tahu bahwa lotus roh giok putih hampir punah di dunia alkimia. Suara Yin Jiuxuan jatuh, dan beberapa orang tua berjanggut putih di belakangnya sedikit mengangguk. Jelas, dia telah mendengar nama Bai Yuling Lian dan tahu betapa langkanya itu. Xiao Yan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab, sebuah suara yang menawan datang dengan lembut, dan begitu suara itu muncul, hati semua orang tergerak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya. Pemilik suara. Tuan Sekte Yin, jangan sembunyikan. Setahun yang lalu, Yuer ingat dengan jelas bahwa kamu membeli Linglian giok putih itu. Karena adik kecil ini bisa mengalahkan Yin Chang untuk memenangkan tempat pertama, berikan dia Linglian giok putih itu. Apa tidak bisakah kamu melakukannya? Periyu berjalan sambil tersenyum, matanya yang indah menatap Yin Jiuxuan, senyum manisnya, dan perasaan asmaranya, yang membuat beberapa anak muda di sekitarnya menelan ludah. Haha, Periyu benar, Tuan Sekte Yin. Karena wanitamu telah setuju, kamu dapat memberikannya padanya. Ya, aku melihat Xiao Yan ini di lantai 2 paviliun obat tadi malam. Bisa pergi ke lantai 2 juga berarti dia adalah seorang alkemis. Masuk akal bagi seorang alkemis untuk menginginkan ramuan obat. Beberapa alkemis tua tadi kenal bertemu Feri Jade, dan mereka semua membelai janggut mereka dan tertawa. Di mata mereka, Feri Jade dan Yin Jiuxuan telah lama menikah dan mengikat simpul. Periyu tidak kesal ketika mendengarnya. Dia masih menatap Yin Jiuxuan sambil tersenyum. Tetapi jauh di dalam matanya, ada kebencian yang mendalam. Wajah Yin Jiuxuan sangat dingin, dan mereka yang tidak tahu itu hanya akan berpikir bahwa mereka enggan berpisah dengan lotus roh giok putih itu, jadi mereka tidak bisa menahan tawa dan membicarakannya. Mata Yin Jiuxuan dingin dan mematikan. Dibandingkan dengan seni spiritual Yin Agung, teratai roh giok putih lebih berharga baginya. Dengan itu, dia dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan peri giok. Jika teratai roh giok putih ini diambil oleh yang terakhir jika Anda pergi, maka usaha keras dan kesabaran Anda selama beberapa tahun semua akan sia-sia. Ayah, keluarkan Bai Yuling Lian. Tiba-tiba, suara membosankan datang dari belakang Xiao Yan. Yin Chang tidak tahu kapan dia pulih, meskipun wajahnya pucat, dia masih melangkah maju, menatap Yin Jiuxuan dan berkata dengan ringan. Meskipun saya tidak berdamai, tetapi ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, kekuatan Xiao Yan lebih baik dari saya. Jika teratai api tadi tidak sengaja dikendalikan, anak itu tidak akan bisa berdiri. Yin Chang melirik Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi suaranya sangat jelas.
yang juga membuat beberapa anggota Sekte Suanyin kagum. Anda tidak mengerti. Wajah Yin Jiuxuan dingin, menatap Yin Chang dengan mata yang rumit, tidak tahu apakah harus memarahi atau memuji. Yin Chang sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, lalu tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Ayah, aku mohon sekarang." Kata-kata dingin keluar dari tubuh Yin Chang, menyebabkan Xiao Yan yang masih jauh dari pemulihan, mau tidak mau sedikit gemetar. Kulit Yin Jiuxuan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa putranya memiliki harga diri dan kesombongan yang sangat kuat, tetapi dia sangat menghormati orang-orang muda yang kekuatannya mirip dengan miliknya. 7 bulan yang lalu, seorang pemuda bernama Lin Dao datang ke sini untuk mengasah latihan mereka. Keduanya bertempur. Secara alami, Yin Chang dikalahkan. Tetapi sejak itu, keduanya terlambat bertemu dan saling memanggil saudara. Pada saat ini, pria bernama Xiao Pria Yan ini tampaknya juga dikenali oleh Yin Chang. Dipaksa oleh orang-orang di sekitarnya dan putranya, Yin Jiuxuan akhirnya tidak bisa duduk diam, menghela nafas tanpa daya, dan memperingatkan seorang pengawal di sampingnya, yang mundur dengan hormat, menuju Suan yang tidak jauh. Sekte Yinmen bergegas pergi. Melihat kepergian penjaga itu, mata indah Periu menunjukkan sedikit kegembiraan yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Tetapi dia masih sedikit tersenyum, sedikit menggerakkan langkah lotusnya, dan duduk di kursi tidak jauh dari Yin Jiuxuan. Semua mata tertuju pada yang pertama. Melihat dengan dingin ke arah Periu, hati Yin Jiuxuan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak sabar untuk membunuhnya dengan satu telapak tangan. Terima kasih. Melihat Yin Jiuxuan setuju, Xiao Yan menghela napas pelan, lalu menatap Yin Chang di sampingnya, ragu-ragu sejenak dan masih mengepalkan tinjunya. Itulah yang harus dia lakukan. Yin Chang melirik Yin Jiuxuan dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Senyum tipis yang langka muncul di wajahnya yang dingin. Saya ingin berterima kasih kepada saudara Xiao. Saya tiba-tiba menyadari itu selama proses pemulihan barusan. Di sisi lain dari seni spiritual Yin Agung, saya merasa bahwa saya memiliki pencerahan, yang juga merupakan kecemasan yang telah saya pikirkan selama lebih dari sebulan tanpa kemajuan, dan saya bersyukur. Ekspresi Yin Chang sungguh-sungguh, warna aslinya yang mengerikan sudah lama menghilang, rambut hitamnya disampirkan dengan santai, dan dia terlihat cukup tampan. Hanya saja mata acuh tak acuh itu terlalu mengejutkan. Xiao yang tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian cek-cek kagum, orang ini memang jenius, dan dia memiliki pencerahan dalam situasi ini. Serangan kakak Xiao sangat ganas dan ganas. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berlatih seni spiritual Yin besar. Ketika saatnya tiba, kombinasi kekuatan dan feminitas akan sangat meningkatkan kekuatan serangan. Setelah mendengarkan saran Yin Chang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak tahu apakah latihan yang saya lakukan dapat mengakomodasi Yin Agung. Seni spiritual, jika ada yang tidak beres, itu sedikit kerugian. Petik 2. Mendengar ini, Yin Chang sedikit mengangguk dan berhenti berbicara. Melihat bagaimana mereka berdua berbicara, semua orang di atas panggung patah hati. Sebelumnya, mereka ingin saling membunuh, tetapi sekarang mereka berbicara sambil tersenyum. Jiang Ze memandang dua orang di bawah, dengan kecemburuan melintas di matanya. Ini adalah cara mereka dihormati oleh Wu, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengan mereka. Setelah beberapa saat, penjaga yang dikirim kembali dan menyerahkan kotak giok kepada Yin Jiuxuan dengan hormat. Mata Yin Jiuxuan rumit. Dia mengambil kotak batu giok dan berjuang untuk sementara waktu. Di mata semua orang, dia menahan amarah di hatinya dan melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan meraihnya, menutupi tangannya dengan kaisar asal Qi, membuka tutupnya, dan di dalam kotak batu giok, bahan obat putih seperti teratai tergeletak dengan tenang di dalamnya, dan aromanya jauh dan jelas. Hati Xiao Yan tergerak, dan dia memandang Feri Jade, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir itu penuh kejutan, dan matanya yang indah menatap kotak giok di tangannya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan dia hanya bisa menghela nafas lega. Untungnya, dia memenuhi kepercayaannya. Teratai roh giok putih ini akhirnya mendapatkan tangannya. Setelah mengirim Linglian giok putih, Yin Jiuxuan mengerutkan kening. Baru saja, dia juga dengan jelas melihat ekspresi bahagia di wajah Periu. Dia mengertakkan gigi. Yin Jiuxuan menatap Xiao Yan dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dan berkata dengan keras.
berkata, kompetisi ini, tembakan antar junior, saya harap semua orang bisa menikmatinya. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka berkedut. Pertarungan antara junior seperti ini benar-benar terlalu menakjubkan. Bahkan pertempuran beberapa kaisar tidak sehebat Xiao Yan dan Yin Chang barusan. Kemana rencana Brother Xiao di masa depan? Ketika Yin Jiuxuan memasang wajah tersenyum dan mengobrol dengan semua orang, Yin Chang membawa tangannya di punggungnya, menggulung angin dan pasir, dan meniup rambutnya dengan tidak teratur, memperlihatkan wajah tegas, dan tidak ada jejak frustrasi di matanya, yang ditakdirkan untuk menjadi masa depan yang kuat. Yin Chang melirik Yin Jiuxuan, lalu menatap Xiao Yan dan berkata ringan. Yun Luo Cholege, itulah tujuanku sekarang. Xiao Yan tidak menyembunyikannya sama sekali, dan menjawab dengan suara keras. Yun Luo. Yin Chang tersenyum sedikit dan mengangguk. Nama Universitas Yun Luo terkenal di seluruh pegunungan Juexing, tetapi di sini ada sangat sedikit orang yang ingin bergabung dengan Yun Luo. Biarkan para jenius ini mengerutkan kening, yang kuat sebenarnya terlatih dalam membunuh dan bertarung, dan tinggal di akademi seperti Menara Gading tidak akan memiliki masa depan. Yin Chang juga mempercayai pernyataan ini sampai 7 bulan yang lalu. Pada saat itu, saya belum mulai memahami arti sebenarnya dari seni spiritual Gritin. Saya hanya berlatih beberapa teknik rahasia utama, dan saya dengan mudah mengalahkan semua anak muda di sekitar saya yang disebut jenius, sampai suatu hari, pemuda dari Yun Luo Cholege ketika saya datang ke sini untuk berlatih, saya bertengkar dengannya. Hanya dengan 3 gerakan, dia memuntahkan darah dan jatuh. Yin Chang masih ingat bahwa dalam badai pasir tirani pegunungan Juexing, pemuda itu memiliki rambut hitam seperti air terjun, mata seperti bintang, jubah hitamnya bergoyang tertiup angin, dan jubah hitamnya bergoyang tertiup angin. Tubuh kokoh itu seperti gunung besar, hanya berdiri di sana memberinya perasaan yang tidak dapat diatasi. Justru karena rangsangan itulah dia menenangkan dirinya dan memutuskan untuk sepenuhnya memahami seni spiritual Yin Agung. Akademi Yun Luo, tempat itu memang memiliki kejeniusan yang bahkan aku tidak bisa mengikutinya. Yin Chang menghela nafas, tetapi tidak ada banyak kesepian dalam nada suaranya. Harga diri dan kebenciannya telah lama menghilang di depan pemuda itu. Jika saudara Xiao dapat melihat Lin Dao di Yun Luo Cholege, sapalah aku. Yin Chang tersenyum sedikit, pemuda itu, seperti Xiao Yan sekarang, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Lin Dao, Xiao Yan tampak aneh, dan segera memikirkan Lin Jian dari Zihuazong, tetapi dia tidak tahu bagaimana kedua orang ini saling mengenal. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Xiao Yan juga mengangguk. Tampaknya apakah itu Lin Jian atau Yin Chang, dia dan pria bernama Lin Dao ini ditakdirkan untuk memiliki persimpangan. Yin Chang berbalik dan pergi, dan suara itu dengan jelas memasuki telinga Xiao Yan. Saya ingin tinggal di sini, memahami semua misteri seni spiritual Yin besar, dan kemudian pergi ke alam Dewa Mingyan, di mana ada faksi besar bernama Dikun. Pai, ku dengar ada gulungan Yin lengkap di dalamnya. Mendengar kata-kata Yin Chang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Gulir Yin, apa itu? Terima kasih atas dukungan Anda semua. Murid paviliun obat saya memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Untuk merayakannya, Anda semua pergi ke paviliun obat untuk membeli bahan obat dengan setengah harga. Periu juga berdiri saat ini. Suaranya yang menawan bergema di seluruh penonton, dan senyum manisnya menarik perhatian penonton. Haha, selamat untuk Peri Jade. Paviliun kedokteran benar-benar beruntung memiliki murid yang luar biasa. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga membuka mulut mereka satu demi satu. Sebagian besar dari mereka mencoba menjilat Peri Jade. Secara alami, banyak alkemis tua senang dengan suasana Peri Jade. Di bawah tatapan suram Yin Jiuxuan, Periu mengangguk ke arah Xiao Yan sambil tersenyum, lalu berjalan menuju kastil Suanyin. Xiao Yan segera memahaminya, melihat sekeliling dengan tatapan terselubung, dan segera mengikuti. Kirim beberapa orang pintar untuk mengawasi paviliun kedokteran dan beritahu aku segera setelah Xiao Yan pergi. Ekspresi Yin Jiuxuan suram dan dingin, dengan cahaya dingin di matanya, dan dia berkata dengan dingin kepada tetua sekte Suanyin di samping, suaranya penuh dengan aura pembunuh. Orang tua Suanyin sekte mengangguk dengan ekspresi yang sama tegas ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia juga sangat ingin tahu tentang nyala api Xiao Yan yang tidak bisa dijelaskan. Melihat Periu dan Xiao Yan pergi, Zhao Qingshan mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya, melirik Zhao Suo, yang telah sadar kembali dan wajahnya yang pucat, dan langsung pergi. Di belakangnya,
Zhao Suo melirik Xiao Yan dengan wajah pucat punggung pria itu. Setelah dia bangun barusan, dia sudah memahami hasil dari permainan ini dalam bisikan semua orang. Pria itu, kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Periu berjalan di depan dan melambat setelah meninggalkan pandangan semua orang. Setelah Xiao Yan datang, wajahnya yang cantik penuh dengan senyuman. Senyum di sudut mulutnya seperti bintang yang merobek malam. Itu cerah dan mempesona, dan itu menghangatkan hati. Seperti bulan sabit, memperlihatkan mata yang hangat. Xiao Yan sudah mengenakan pakaiannya saat ini, mengeluarkan kotak giok berisi lotus roh giok putih, dan menyerahkannya kepada yang pertama. Periu memandang pemuda tinggi dan lurus di depannya, dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih makmur, bukan hanya karena Bayu Linglian, yang telah memikirkannya sepanjang waktu, tetapi juga sentuhan, kegembiraan di hatinya. Kegembiraan semacam ini belum muncul selama bertahun-tahun. Ini pekerjaan. Mata peri jade seperti sutra. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak giok, dan dengan lembut menggosoknya, matanya penuh warna yang rumit. Ngomong-ngomong, kamu harus tinggal di paviliun obat beberapa hari ini. Jika kamu keluar, orang-orang dari Sekte Suanyin pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah saya memperbaiki pil giok putih, kekuatan saya dapat dipulihkan setengahnya. Kapan saatnya tiba, Master Pavilion akan pergi dengan Anda secara pribadi, tetapi saya ingin melihat apakah Yin Jiuxuan masih memiliki keberanian. Peri giok memasukkan kotak giok ke dalam cincin koleksi, dan bibir merahnya berkata dengan ringan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk dan setuju tanpa banyak keraguan. Dengan cederanya saat ini, tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Meskipun ada Xiao Au, siapa yang tahu apa artinya Sekte Suanyin akan bermain. Kalau begitu terima kasih Pavilion Master Yu. Xiao Yan menepuk dadanya, semburan rasa sakit datang, dan seluruh tubuhnya tampak berantakan. Melihat ini, Periu tersenyum sedikit, dan mengulurkan tangan batu gioknya dan dengan lembut meletakkannya di dada Xiao Yan. Di bawah tatapan ragu yang terakhir, dahi Periu memancarkan sedikit cahaya, dan kaisar asal Qi yang murni perlahan mengalir keluar, melewati melalui mata Periu. Tangan giok memasuki dada Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasakan aliran panas dari dadanya ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit di seluruh tubuhnya tampaknya sebagian besar telah hilang saat ini. Dia melirik peri giok dengan heran. Kemampuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Yuan Qi biasa. Peri giok tersenyum ringan di depan tatapan Xiao Yan, lalu dia mengangguk ringan, dan berkata, kembalilah ke pavilion obat dulu. Mengatakan itu, Periu segera berjalan, Xiao Yan penuh keraguan, dan mengikuti. Berbicara tentang Yin Chang di jalan, Xiao Yan merenung sejenak, tetapi juga menghela nafas dalam-dalam. Pria itu pasti salah satu dari sedikit jenius sejati yang dia lihat sejak dia datang ke dunia besar, domain hutan Yuan. Sangat disayangkan bahwa yang terakhir tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Adapun generasi muda dari keluarga Xiao, mereka masih kekurangan aura pembunuhan yang nyata. Orang itu sangat kuat, dengan kemampuannya sendiri, dia dapat menembus seni spiritual Yin besar. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin dia benar-benar dapat memahami gulir Yin. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Periu tidak bisa menahan senyum lembut. Sekte Dikun adalah sekte kelas super alam Dewa Mingyan. Ia memiliki latihan peringkat suci, gulungan Yin dalam gulungan Yin Yang, sesuai dengan itu. Sekte Tiangan, yang memegang ada gulungan Yang. Setelah merenung sejenak, suara peri jade selembut batu giok, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Ngomong-ngomong, aku tahu beberapa teknik rahasia dalam gulungan Yin. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Periu tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Yan, dengan senyum di sudut mulutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.